Dan untuk membahas jawaban jaksa terhadap peninjauan kembali 6 terpidana kasus Vina Eki, kita akan langsung tanyakan ke narasumber yang sudah tersambung melalui saluran Zoom. Sudah bergabung Jamin Ginting selaku pakar hukum pidana dari Universitas Pelita Harapan. Pak Jamin, bagaimana Anda melihat penundaan sidang PK karena kuasa hukum pemohon ingin ke-6 terpidana ini dihadirkan dalam ruang sidang? Ya, tentu dalam konteks permohonan PK itu harus dihadirkan terpidananya karena sebagai pemohon PK dia juga harus ada orangnya harus ada dalam hal ini di persidangan, walaupun nanti sidangnya baru hanya cuma sekali ini aja. Ya, untuk selanjutnya sih pada umumnya ya kita tahu beberapa kasus sebelumnya karena memang kata itu sudah bebas, jadi dia boleh hadir kapan saja. Tapi dari ke-6 ini kan masih dalam tahanan ya. Memang nggak ada kewajiban untuk bisa harus menghadirkan dalam permohonan sidang PK. Nah, tapi untuk pertemuan pertama kan hakim harus lihat dulu ini benar nggak nih orangnya ada atau enggak. Dan itu kewajiban untuk menghadirkan pemohon PK pertama sekali. Waktu mengajukan permohonan PK juga mereka menandatangani berita acara permohonan. Karena nggak boleh mengajukan PK tanpa ada hadir daripada pemohon PK-nya. Saya kira sah-sah saja ya kalau kuasa hukum memohonkan supaya hakim mengizinkan untuk menghadirkan pemohon PK, walaupun nggak ada kewajiban untuk sidang-sidang berikutnya. Begitu. Kalau tidak ada kewajiban untuk sidang yang kedua ataupun tanggapan dari termohon dari JPU begitu, menurut Anda apa yang menjadi dasar kenapa kuasa hukum ini sangat ingin menghadirkan 6 terpidana ini dalam ruang sidang, Pak Jamin? Ya, tentu mereka sebenarnya ingin mengkonfirmasi ya nantinya terkait dengan saksi ahli yang akan dihadirkan juga agar lebih langsung bisa mengkonfirmasi kebenaran fakta yang disampaikan dalam persidangan tersebut. Karena kalau nggak hadir ya susah ya untuk bisa berkomunikasi. Kalau kuasa hukum tentu mereka kan tidak ikut serta mengalami secara langsung kan kejadiannya. Dan 6 terpidana ini juga mereka tentu bisa mengkonfrontasi sebenarnya mereka ngerti nggak, paham nggak apa yang disampaikan oleh para saksi maupun ahli yang nantinya Pak akan Jamin, dihadirkan dalam persidangan. hari ini bukan sidang pembuktian ataupun kehadiran saksi ahli, tapi sidang kontra memori dari JPU. Apakah nantinya ada kesempatan untuk para terpidana ini untuk menanggapi atau mengonfirmasi? Enggak, maksud saya tadi yang dimohonkan untuk hadirkan dalam setiap persidangan, termasuk juga dalam persidangan pemeriksaan para ahli dan saksi nantinya, begitu. Itu yang sebenarnya yang diharapkan oleh kuasa hukum, begitu. Kalau untuk sidang hari ini, memang ya, makanya saya katakan tadi, ketentuan MK itu mengatakan kalau mengajukan PK harus ada pemohon PK-nya kan, begitu kan, harus ada hadir. Nah, sekarang ini kan ingin diwujudkan dalam bentuk persidangan dihadirkan. Cuma pemohon minta dalam setiap persidangan harus dihadirkan. Terlebih dalam konteks nantinya dalam pemeriksaan para saksi fakta dan ahli. Nah, kalau untuk tadi ada memori permohonan PK, ya. Nah, menurut permohonan PK kan nanti dijawab dengan kontra memori permohonan PK. Nah, kontra memori permohonan PK-nya saya kira sudah ada, itu sudah sudah disampaikan kan, karena kan paling lama untuk kontra memori PK-nya itu harus sudah disampaikan 8 hari dari pemohon PK-nya. Jadi berkasnya sebenarnya sudah ada gitu untuk cuma tinggalkan sekarang ingin membuktikan sebenarnya pemohon PK ini hal novum apa yang baru sih ya nanti yang ingin disampaikan. Itu yang ingin diperiksa oleh majelis hakim ini, karena majelis hakim ini juga kan tidak memutus, dia cuma
memeriksa legal standing dari pemohon dan termohon, dan juga bukti-bukti apakah bukti tersebut dapat memenuhi kualitas ya sebagai novum ya, sebagai bukti baru. Itu sebenarnya yang akan diperiksa nantinya dalam persidangan. Ya seperti yang dilakukan terhadap sidang Sakal Tata yang kemarin begitu. Oke, jadi apakah nanti mekanismenya setelah JPU membacakan kontra memori, kemudian akan diberikan kesempatan kepada para terpidana ini untuk menanggapi? Mereka tidak akan menanggapi karena yang akan dikirimkan itu kan cuma hanya memori PK dan kontra memori PK. Selain itu nggak ada menjawab lagi gitu. Yang ada hanya untuk memastikan kalau bukti-bukti yang akan diperiksa nanti di persidangan, baik itu bukti fakta dan bukti ahli ya yang merupakan novum ya, kualitasnya novum itu benar-benar akurat begitu. Nah itulah nanti yang menjadi kewajiban dari jaksa penuntut umum untuk menanyakan ya, dan majelis hakim sepertinya waktu itu contohnya novum terkait dengan orang yang mendapatkan benda tertentu gitu ya, kapan didapat, di mana benda itu didapat, bagaimana didapat, dan jangka waktunya sudah ditentukan yaitu 180 hari ya sejak novum itu diterima atau didapatkan. Nah nanti itu menjadi acuan bagi hakim, ditanya apakah kapan didapatnya. Kalau yang didapat itu sudah lebih dari 180 hari atau bukti itu sudah pernah digunakan sebelumnya, maka itu akan menjadi catatan bagi majelis hakim bukan merupakan novum. Dan juga nanti di jawaban daripada jaksa penuntut umum pasti mereka keberatan terkait dengan novum yang bukan memiliki kualitas sebagai novum. Jadi itu aja nanti yang menjadi jawaban-jawaban, bukan terkait dengan kontra memori yang harus dijawab atau memori yang oleh pemohon. Jadi pemohon tidak akan menjawab kontra memori yang disampaikan oleh JPU, enggak. Dia langsung nanti dalam pemeriksaan saksi fakta dan ahli begitu. Oke.